Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan yang digambarkan dalam bacaan pertama karena urapan Roh Tuhan. Yang membuat orang yang menerima urapan dari Roh Allah ini menjadi semakin mendalam pengenalannya akan Allah. Ini kuncinya. Jadi pengenalan akan Allah yang semakin mendalam. Dan itu nanti buah-buahnya itu sebagaimana juga yang oleh orang-orang Israel didambakan untuk raja yang akan datang. Orang yang memiliki atau pribadi yang memiliki keutamaan hati. Keutamaan hati yang dimiliki para leluhur Israel itu siapa saja contohnya? Yakub yang disebut Israel itu. Keutamaannya apa? Yakub itu yang menonjol, dia takut akan Allah. Jadi orang yang takut akan Allah itu karena punya pengenalan yang mendalam akan Allah. Jadi bukan takut berbuat salah. Kalau dalam bahasa Jawa diterjemahkan sangat bagus itu. Ajrih asih. Takut itu karena cinta pada Allah. Karena pengenalan akan Allah itu mengandung dua arti. Mengenal Allah berarti satu, mencintai Allah. Dua, percaya pada Allah. Dua hal ini penting. Seperti Daud, apa yang membuat Daud itu menjadi kebanggaan umat Israel? Dia punya keteguhan. Orangnya kecil melawan Goliat, itu kalau nggak teguh imannya pada Tuhan tidak mungkin berani maju perang menaklukkan Goliat. Keteguhan ini juga keutamaan hati. Salomo kita pada umumnya tahu. Kebijaksanaan. Nah, kalau orang hidup dalam bimbingan Roh Kudus, dalam urapan Roh Allah ini, sama seperti yang dialami oleh Yesus. Sejak ada dalam kandungan Maria, sampai nanti dia dicobai, bahkan dibaptis oleh Yohanes, dicobai oleh setan di padang gurun, dan Yesus selalu tampil menang. Itu karena Roh Kudus ada padanya. Memang orang hidup harus dicobai. Jadi Yesus sendiri sebagai anak Allah, putra tunggal Allah pun mengalami pencobaan. Jadi kita tidak perlu bertanya-tanya, mempertanyakan bahwa hidup bisa tumbuh berkembang itu karena melewat pencobaan. Dan kita harus melaluinya dengan tadi
takut akan Tuhan, dengan keutamaan hati yang dimiliki oleh para leluhur bangsa Israel. Di samping itu dalam Injil juga dikatakan sebagaimana Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus itu dalam hidupnya, seluruh dirinya bahkan merupakan kehadiran Roh Allah itu selalu bersyukur kepada Bapaknya. Syukur ini membuat Yesus selalu sadar diri akan ketergantungannya pada Bapaknya. Kalau kita sebagai makhluk ya, orang bersyukur itu sadar akan kemakhlukannya. Kita itu bukan siapa-siapa, hanya bagaikan sebutir pasir di laut. Kalau dibandingkan dengan Allah. Jadi kalau kita masih bisa hidup, masih bisa bergerak, masih bisa bekerja, masih bisa makan, bisa tidur nyenyak. Ya, karena Tuhan cinta pada kita dan kita juga cinta pada Tuhan. Jadi rasa syukur kalau kita pelihara, kita gemakan dari waktu ke waktu, itu ibarat pupuk yang menyuburkan perasaan cinta kita baik kepada Tuhan maupun juga kepada sesama. Semakin kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa mensyukuri segala sesuatunya, itu menjauhkan kita dari Tuhan dan juga dari sesama. Alasan bersyukur karena Allah yang sebenarnya terbuka untuk semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Allah itu terbuka untuk semua, tetapi untuk orang kecil Allah lebih, keterbukaannya itu lebih besar. Untuk yang lain yang tidak bersemangat seperti orang-orang kecil, mungkin banyak yang tersembunyi atau malah disembunyikan. Bukan Allah yang menyembunyikan, tetapi yang bersangkutan, makhluk yang bersangkutan itu yang membuat misteri Allah tersembunyi bagi mereka. Karena apa? Mereka mengandalkan otaknya, akalnya, bukan mengandalkan hatinya. Bacaan pertama tadi kan menyangkut soal keutamaan hati ya, yang harus kita kembangkan. Jadi cara berpikir, cara bertindak kita itu berdasarkan dari hati. Karena seperti kata Putra Sirah, kalau tidak salah di bab 17 ayat 6, Allah menciptakan mata, telinga, hidung, dan hati untuk berpikir. Nah, yang berpikir itu hati, bukan otak. Kalau otak yang diandalkan, orang profesor doktor bisa masuk penjara. Tetapi kalau hati, orang kecil-kecil yang sebagaimana disyukuri oleh Yesus tadi itu, amat sangat terbuka pada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehadirannya. Tuhan sepertinya kerasan dengan orang-orang kecil seperti itu. Karena apa? Justru orang kecil ini yang oleh orang bijak pandai dianggap hina, dihinakan, diejek-ejek, dibodoh-bodohkan. Tapi justru yang dalam tanda kutip bodoh ini di mata Tuhan malah berkenan, membuat Yesus bersyukur dan menyatakan kehadiran Allah dalam diri mereka. Karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan urapan Roh Kudus agar apa yang kita jalani, masuki di masa Advent ini betul-betul membawa kita semakin hari untuk semakin mampu membersihkan diri dari dosa, dan dengan demikian lalu pantas untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bukan hanya nanti Natal, tetapi juga kehadirannya dalam setiap hari membuat kita semakin terbuka, dan dengan demikian Allah juga semakin terbuka dan leluasa berkarya dalam diri kita. Kita juga semakin leluasa untuk menanggapi setiap tawaran kasih Tuhan.